Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri B. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai seorang guru yang sementara menjalani pendidikan guru penggerak, saya memiliki kewajiban untuk membagi pemahaman saya terkait budaya positif di sekolah saya. Yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini adalah masih banyaknya praktik-praktik pembelajaran model kolonial, di mana guru merasa mampu mengendalikan murid sepenuhnya. Masih minimnya pembelajaran yang berpihak pada murid, serta lingkungan pembelajaran yang menggunakan hukuman dan paksaan. Hal ini harus segera dikurangi, bahkan harus dihilangkan agar murid dapat belajar dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Adapun tujuan dari rancangan tindakan ini adalah membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi internal murid melalui penerapan disiplin positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur keberhasilan dari rancangan tindakan ini adalah: 1. Terbentuknya keyakinan kelas. 2. Tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. 3. Tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. 4. Guru mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan 5. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Lini masa tindakan. 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, serta merencanakan pelaksanaan diseminasi bersama rekan guru. 2. Melakukan diseminasi terkait budaya positif pada rekan guru. 3. Melakukan praktik-praktik budaya positif seperti keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan adalah: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan orang tua agar melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini video pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ibu Pengawas sekolah kita dan sampai menjadi dua tamu yang telah mendampingi kita. Yang kita hormati para wakase dan juga narasumber sebagai guru penggerak yang akan menyampaikan materi tentang tema penjudul budaya positif. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala muslim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah pengasih kita masih lagi kegiatan pada kesempatan ini tentang pemaparan materi dari teman kita sebagai guru penggerak yang pada saat ini akan memberikan apa yang telah tertera di atas di layar. Kemudian salam dan taslim pada kita kirimkan kepada baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi kebaikan kita. Ibu Bapak yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini adalah judul tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya, kita bicara tentang asal pikiran, berharap hasil kamus bahasa Indonesia, budi atau hasil atau istiadat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di sebuah kampung atau sebuah desa atau masyarakat. Nah, itu juga adalah budaya, sesuatu juga yang hidup berkembang yang dimiliki oleh
sesuatu kelompok masyarakat untuk seluruh orang. Pada kesempatan ini akan dibawakan oleh narasumber oleh Bapak Samsubari, SPD, DPD. Mungkin sebelum penjelasannya sebentar akan disampaikan oleh narasumber tentang perkenalan dirinya, langsung akan disampaikan. Saya kira kita sudah dengar semua. Setelah itu dengan hormat kita untuk mengenai waktu, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan melakukan pembahasan terkait modul 174 yaitu budaya positif. Namun sebelum budaya positif ini, materi di guru penggerak itu ada modul 1.1 itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada visi dan peran guru penggerak, kemudian satu tujuan nilai dan peran guru penggerak, yang 1.3 adalah visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif. Nah, di modul 1 itu kita disuruh untuk menyebarkan pemahaman calon guru penggerak ini terkait apa yang sudah diperoleh di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada bagusnya kalau saya berdiri. Sebelum kita jauh membahas tentang apa itu budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah menerka-nerka budaya positif seperti ini. Sebentar nanti kita refleksi apakah sudah benar pemahaman kita atau berbeda, ada perbedaan sedikit terkait budaya positif yang ada di sekolah. Namun sebelumnya kita melakukan dulu kesepakatan pertemuan ini atau kesepakatan kelas. Nah, di pendidikan kami juga itu ditekankan untuk setiap melakukan pembelajaran ada kesepakatan supaya kita berada dalam koridor yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Misalnya tentu yang paling mendasar adalah saling menghargai. Misalnya saya menghargai Bapak Ibu sebagai peserta, kemudian Bapak Ibu juga menghargai saya sebagai narasumber. Kemudian aktif dalam diskusi. Nanti sebentar insya Allah setelah saya memaparkan ada pertanyaan atau masukan terkait materi yang saya sampaikan itu nanti sebentar insya Allah. Kemudian raise hand atau angkat tangan ketika melakukan melakukan pertanyaan. Kemudian silent HP ya. Kemudian sebentar ada refleksi. Harus sebentar ada refleksi. Mungkin dari beberapa teman akan melakukan refleksi terkait pertemuan kita hari ini. Seperti yang kita lakukan kemarin pada saat destinasi kontekstual. Ibu saya yang melakukan refleksi. Jadi mungkin saya akan membacakan latar belakang dari kegiatan ini, itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak untuk belajar. Pengajaran merupakan transfer ilmu pengetahuan kepada anak untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan pendidikan merupakan proses pembentukan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan dalam hidupnya. Jadi tujuan pendidikan pendidikan itu memang betul-betul untuk kebahagiaan anak didik kita atau murid kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam pengajaran kita ada murid yang tidak bahagia, artinya tidak tercapai tujuan dari pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara.
Nah, merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya dia memiliki kuasa atas dirinya dalam melakukan pilihan. Jadi dia merdeka dalam menentukan pilihannya. Nah, nanti terkait kemerdekaan ini akan ada contoh sebentar tentang penanganan kepada murid yang bermasalah, yang sering kami sebut dengan restitusi, segitiga restitusi lebih tepatnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ada perubahan paradigma pendidikan dari yang dulu zaman kolonial sampai sekarang tentu berbeda. Di zaman kolonial itu pada saat Belanda datang, karena dia ingin bekerja, kemudian karena memang dipaksa oleh Belanda aja. Namun sekarang karena ini kita sudah merdeka, maka tentu gaya-gaya diktator yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu tidak relevan lagi dalam pendidikan kita saat ini. Makanya ada namanya teori kontrol yang harus kita pahami bahwa guru itu mampu mengontrol murid itu hanya ilusi. Tidak ada yang mampu mengontrol saya. Nah, buktinya Bapak Ibu, misalnya kita pujuk saya untuk membuka tanganku, kecuali saya sendiri mau membukanya, tidak akan pernah saya membuka. Meskipun kita marahi, kita pukul dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kemerdekaan saya untuk melakukan sesuatu. Boleh saja saya akan melakukan membuka tangan saya kalau misalnya saya merasa kalau saya sebenarnya berbahaya bagi saya. Tetapi itu tidak muncul dari dalam diri karena paksaan, tidak merdeka. Seperti itu maksudnya. Nanti sebentar kita lihat terkait dengan kaitannya dengan murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya dalam kelas kita seperti ini misalnya, kau nak jangan kau nakal nak, karena gara-gara nakal kau nak, saya dimarah-marahi sama kepala sekolah. Ya, ternyata kata-kata seperti itu yang membuat anak merasa bersalah karena gara-gara dia sehingga kita dimarahi sama kepala sekolah, itu ternyata tidak efektif juga dalam membentuk karakter anak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya penguatan seperti ini misalnya Bapak Ibu. Ketika kita memberikan hadiah, bukan penguatan. Misalnya anak berhasil melakukan sesuatu, kemudian kita berikan hadiah. Nah, tidak selamanya ketika kita memberikan hadiah itu akan membuat dia itu kesadaran dari dalam dirinya. Ada beberapa anak yang ketika dikasih hadiah, maka dia hanya akan belajar ketika diberikan hadiah. Seperti itu. Jadi belajar itu bukan muncul karena kesadaran dirinya, tetapi karena ada dorongan hadiah seperti itu. Jadi tidak selamanya bahwa penguatan positif itu memang positif ya, kayak kalau dikasih hadiah Bapak Ibu positif, tetapi belum tentu itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita berpandangan bahwa karena kita memiliki kekuasaan, kita bisa mengontrol anak-anak. Ya seperti yang saya lakukan dulu Bapak Ibu. Ya, itu. Kenapa kalau mau ditakdir seperti itu? Ternyata itu efeknya hanya sementara. Jadi ketika saya masuk di kelas 1-4 dulu, membentak-bentak dan lain sebagainya, diam.
tetapi setelah ditenggalkan, subhanallah, singkam aja. Misalnya seperti itu dulu, tapi karena sekarang sudah dibantu sama wali kelas yang berbakat, kelas 74, alhamdulillah mulai melakukan perubahan. Baik, selanjutnya kita tinggalkan terkait ilusi kontrol. Nah sekarang pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada mungkin yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Siapa sesungguhnya yang bisa melakukan kontrol? Iya, Pak Hamzah. Oke, terima kasih Pak. Terkait dengan siapa yang sesungguhnya yang akan memiliki kontrol, tentu kembali kepada diri kita. Meskipun siapa yang memerintahkan kita, kalau bukan diri kita sendiri, maka yakin bahwa tidak ada perubahan pada diri kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Itu barangkali menjadi doa saya. Terima kasih. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tidak ada yang bisa membuka tangan saya kecuali diri saya sendiri yang membukanya. Seperti itu. Begitulah dengan kontrol. Kita tidak bisa mengontrol anak kecuali dengan kesadaran dari dirinya. Maka kita dalam melakukan perubahan pada anak itu secara memang dari dalam dirinya, itu kita buat dia sendiri yang memecahkan masalahnya, seperti itu. Nanti insya Allah sebentar kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah diri kita bisa dikontrol oleh orang lain? Tentu berdasarkan jawaban tadi, tentu tidak bisa dikontrol. Bisa dikontrol tapi iya. Oke. Terima kasih. Betul sekali Pak, bahwa memang yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Maka itu biasa kita kenal dengan adanya istilah self-control. Tetapi apakah diri kita bisa dikontrol oleh orang lain? Itu tergantung, ya, tergantung kondisi. Saya rasa Pak, karena memang segalanya itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa melupakan hal tertentu yang bisa membuat kita bisa dikontrol oleh orang lain. Contoh kecil, mungkin ini seperti ini mungkin ya. Taruhlah kita ini tidak usah jauh-jauh, kita dalam lingkup sekolah kita saja ini, ya. Dalam lingkup sekolah kita ini, kita punya atasan, ya. Yang namanya atasan ya, yang namanya bawahan, pasti kita mengikut ke atasan, ya. Seperti itu kira-kira ya. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi untuk hal-hal tertentu saya rasa orang lain bisa mengontrol diri kita, tetapi meskipun yang mampu mengontrol diri sendiri itu self control kita sendiri dari dalam diri sendiri. Ini seperti itu Pak. Iya, betul Bu. Bahwa kalau misalnya dikaitkan dengan hal-hal tertentu, nah itu bisa dikontrol, tetapi itu tidak muncul dari dalam dirinya, ya, karena pengaruh ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Nah itu efeknya itu tidak membentuk karakter, ya, karena sifatnya hanya sementara biasanya, ya, karena ada hukuman atau misalnya ketika kita tidak melaksanakan, jadi ada ya ketakutan misalnya, sama dengan ketika kita mengontrol siswa, mungkin saja dia mau, tetapi itu ada rasa dia melakukan karena takut hukuman, terpaksa dan lain sebagainya, ada ya seperti itu. Nah tentu pertanyaan ketiga sama dengan yang lain, bisakah kita mengontrol orang lain? Tentu ya situasinya. Tapi secara apakah dia merdeka, tentu tidak bisa ketika kita mau mengontrolnya. Mungkin akan dilaksanakan, tetapi mereka melakukannya dengan terpaksa, seperti itu.
Nah, ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Baik, kita lihat bersama-sama stimulus respon. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini perbedaannya. Ada yang mengubah orang dengan pandangannya, itu stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol itu kita memahamkan kepada mereka tentang dunia. Jadi kita hanya bisa memberikan informasi. Dia mau terima atau tidak itu kembali kepada diri yang bersangkutan. Betul. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada seorang anak yang biasa ribut di kelas. Nah, kita lihat dulu, ada ini tujuannya. Apakah dia mau diperhatikan? Kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi sebentar akan dipaparkan juga. Colek. Ya. Misalnya ada yang anak-anak tidak mau belajar dalam kelas, maunya selalu keluar, artinya dia mau bebas. Nah, jadi mungkin saja dalam pembelajaran kita laksanakan pembelajarannya di luar kelas seperti itu. Nah, itu terkait bagaimana kemudian memahami kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya ada seorang, dulu kita mungkin masih melakukannya ketika sudah dibujuk tetapi tidak mau, dipasang teori-teori lama itu, stimulus respon. Kalau misalnya itu terjadi, ada kemungkinan besar dendam yang ada pada anak itu muncul, sedikit atau besar itu pasti akan muncul. Itu yang ditakutkan. Kalau misalnya dia sudah pakai mobil kita jalankan, masa rempet nanti karena dendam tuh. Misal, ya. Nah, di teori kontrol sudah tidak seperti itu. Nah, kita melakukan kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita secara bersama anak-anak membuat kesepakatan. Nanti ada kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu, kalau saya bisa mengontrol kamu, dia saya adalah kuasa, pemenang, kau kalah. Nah, di teori kontrol, di paradigma baru pendidikan kita itu bukan lagi seperti itu, tetapi menang-menang, win-win solution, menang bersama. Jadi anak-anak juga merasa senang akan pilihannya, kita juga aman dengan pembelajaran kita. Seperti itu, karena dia yang melakukan pilihan-pilihan itu. Nah, itu yang kita sepakati di kesepakatan kelas ataukah di keyakinan kelas seperti itu. Nah, kita masuk di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada semacam peta konsep terkait disiplin positif dan teori kontrol yang ada di dalamnya. Ini teori kontrol dicetuskan oleh William Glasser. Ini terkait Anda tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang atau win-win solution, kemudian kolaborasi dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan
baru. Kemudian dan sebagainya. Ini adalah bagaimana untuk menciptakan disiplin positif di sekolah, Bapak. Kita mungkin nah, disiplin itu, Bapak Ibu, bukan pada bagaimana peraturan itu dijalankan. Ya, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya belajar. Nah, dia artinya belajar. Jadi mungkin sebentar bisa dimengerti bagaimana maknanya. Ini berkonotasi dengan disiplin diri dengan murid-murid pada zaman Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Apakah dia menghargai dirinya, menghargai waktu, dan lain sebagainya. Jadi dia perlu menghargai apa-apa yang itu nilai-nilai kebajikan itu, Pak. Kemudian makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dulu atau mungkin sampai sekarang kita menganggap bahwa disiplin itu pokoknya untuk mengatur orang. Nah, padahal disiplin itu tidak seperti itu, Bapak. Jadi disiplin itu dia betul-betul sadar akan dirinya, sadar akan apa yang dia hargai, seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung terkait materi, mungkin bisa langsung saja. Nah, ini kita langsung ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di sekolah sebenarnya banyak nilai kebajikan, Pak Ibu, tetapi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka itu tentu adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Nilai-nilai kebajikannya itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apalagi mandiri, beragama mulia, kemudian bermandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, kreatif. Dan kreatif, bergotong dan kreatif. Nah, banyak juga nilai-nilai yang lain yang bisa kita munculkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Karena ada. Ya. Ya. Saya cuma tertarik sekali sama definisi disiplin oleh Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa disiplin itu adalah belajar. Belajar itu kan adalah suatu proses, kalau istilahnya ya definisi belajar itu sendiri adalah suatu proses yang mencari sesuatu yang belum tahu menjadi tahu. Ya, belajar kan proses. Ya. Jadi dihubungkan dengan istilah disiplin. Terus terang saya masih meraba-raba kira-kira dari segi mana sehingga Ki Hajar mengatakan bahwa disiplin itu adalah belajar. Sedangkan sepemahaman saya pribadi, pemahaman saya disiplin itu adalah suatu tindakan, ya, tindakan atau bukan perilaku sih, tindakan lah seperti itu. Perbuatan. Iya, tindakan, perbuatan seperti itu. Cuma itu mungkin Pak Sangga bisa memberi saya pemahaman kira-kira atau dari materi yang Bapak paparkan tadi itu dapat memberikan informasi ke saya kira-kira dari materi yang Bapak angkat yang mengatakan
Ki Hajar Dewantara itu memberi pengertian disiplin itu adalah belajar itu dari mana, dan kira-kira dasarnya apa sehingga mengatakan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya akan memberikan sebuah contoh. Ini kan terkait tadi Bapak Ibu apalagi namanya teori ilusi, ya, teori ilusi bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Nah, dari situ taruhlah misalnya kita mau pintar. Anggaplah kita mau pintar ini. Tentu supaya kita pintar, kita harus mendisiplinkan diri kita secara sadar karena keinginan, bukan karena paksaan, karena ada tujuan yang akan kita capai. Nah, itu disiplin dalam belajar tentu misalnya mencoba diri melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, itulah yang disebut dengan disiplin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada langkah yang tidak kita laksanakan setiap hari, maka itu tentu keluar dari kedisiplinan. Nah itu kita belajar mengapa Ki Hajar Dewantara mengatakan disiplin itu secara apalagi ya yang mendekati bahwa dia adalah proses belajar, ya, karena seperti itu tadi contohnya. Karena tidak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali dalam dirinya sendiri. Jadi kedisiplinan itu muncul karena ingin mencapai tujuan tertentu, maka dia harus disiplin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu mungkin definisinya. Adanya perubahan. Iya, perubahan. Iya, betul. Banyak seperti itulah. Iya. Ya seperti itu lah Bu. Ya mungkin kalau sebentar ada yang mau tambahkan. Oke. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah ini ada kaitannya. Nah seseorang itu melakukan sesuatu ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, misalnya seorang anak itu melakukan hal itu, mengerjakan PR misalnya, karena dia mau menghindari hukuman, teguran, ataupun dan lain sebagainya, nyari-nyari misalnya kan. Iya. Jadi seseorang itu melakukan misalnya kerja PR karena hal itu. Ada juga murid yang melakukan karena ingin mendapatkan imbalan, baik itu berupa nilai ataupun dalam bentuk barang seperti itu, ujian dan lain sebagainya. Iya. Ada memang anak-anak karena kesadaran dirinya, dia menghargai dirinya sendiri, dia menghargai prosesnya untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dia menghargai waktu, kalau misalnya dia tidak mau terlambat karena dia menghargai waktu. Kalau dia terlambat ke dalam pelajarannya, maka dia akan ketinggalan materi. Nah, bukan karena dia takut dimarahi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang dari dalam dirinya, namanya motivasi intrinsik. Sedangkan yang kedua yang tadi itu motivasi ekstrinsik atau eksternal, ya, motivasi dari luar, karena takut, karena ingin imbalan, seperti itu. Jadi kalau bisa, betul-betul kita bisa mampu memunculkan motivasi internal atau eksternal kan, intrinsipnya atau internalnya itu siswa dan dalam dirinya memang. Nah untuk prosesnya nanti sebentar. Nah ini terkait untuk dihukum oleh penghargaan. Jadi ada semacam teori bahwa ternyata memberikan penghargaan itu ada buruknya. Misalnya pengaruh jangka panjang, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata ya sama katanya dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
Dan sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia akan melakukannya karena imbauan. Beberapa dampaknya itu bisa berpengaruh jangka panjang, bisa juga berpengaruh jangka pendek. Seperti itu. Kemudian penghargaan dapat menghukum seseorang. Misalnya seperti ini. Ketika saya memberikan penghargaan kepada Ibu Fitri, itu adalah hukuman bagi kita karena kita tidak mendapatkan penghargaan. Itu seperti itu. Ketika misalnya dalam satu kelas beberapa orang kita kasih penghargaan, maka siswa lain itu merasa terhukum. Tidak dapat penghargaan. Nah, teman berapa yang penghargaan? Dibencarkan selama di penghargaan mengurangi ketepatan. Sebagai contoh, ketika orang tidak diberikan penghargaan, maka dia konsentrasi kepada penghargaan itu. Dia tidak konsentrasi kepada materinya atau soal yang diberikan. Nah, seperti itu. Misalnya, mau dapat ini hadiah, itu dia kerja. Jadi yang dipikirannya adalah hadiahnya, bukan proses. Jadi agak memang apa ya? Agak susah karena ya. Tapi itulah yang terjadi. Tidak semua orang akan sadar dengan dirinya ketika diberikan penghargaan. Bisa berakibat lain. Kemudian efek-efek lain seperti penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Kita ada pertanyaan ini, kenapa bisa penghargaan bisa mengakibatkan merusak hubungan? Misalnya, ya, kalau satu dihargai, satu tidak diberi penghargaan, maka mungkin dia tidak bagus hubungannya seperti antar temannya. Dia ada cemburu. Nah, ini seperti itu. Jadi agak hati-hati dalam memberikan penghargaan, apalagi diiming-iming Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin sudah terjawab tadi ya, menurunkan kualitas. Jadi kualitas belajarnya itu menurun karena mengharapkan barang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, seperti ini juga penghargaan mematikan kreativitas, sama dengan tadi. Karena di pikirannya hanya hadiah, maka kreativitasnya mungkin boleh saja supaya dapat hadiah cepat-cepat. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Iya, saya sedikit. Ya, Bu. Iya. Ada istilah mengenai penghargaan ini karena saya mengajar di kelas 74 dan 75 dan saya berjanji akan memberikan hadiah kalau ada siswa yang tidak pernah alfa di kelasku dalam bidang studi agama itu. Dan alhamdulillah selama saya ngomong begitu masuk semua itu yang tidak pernah yang hadir. Ada juga yang pernah disebut katanya itu ada dihukum, orang tuanya datang waktu saya mengajar dan soalnya anak saya akan masuk, Bu. Kedua, tugas-tugas juga mengenai tugas. Kalau semua anak-anak tugasnya selesai dan tepat waktu, saya akan beri hadiah. Ya, dan mengenai ini, kalau di sini kalau penghargaan bisa mematikan kreativitas atau menurunkan kualitas. Jadi bagaimana itu Pak? Bisa saya lanjutkan memberikan penghargaan? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan Ibu Samsia, Haja Samsia, kita kembali ke sini. Jadi boleh jadi anak yang datang yang sudah rajin kembali itu ada 3 kemungkinan. Tetapi yang paling menonjol karena kita memang sudah janji sebelumnya bahwa akan mendapatkan imbalan tolong rajin, maka dia datang ke sekolah bukan karena dari dalam dirinya atau faktor motivasi internalnya, tetapi karena imbalan tadi. Betul. Jadi kalau misalnya habis miwan tidak dikasih imbalan, maka dia kembali lagi kepada mode pabrik seperti yang dulu lagi. Nah, seperti itu kan. Kalau misalnya motivasi eksternal yang muncul dalam diri siswa, bukan motivasi internal. Memang karena dia sadar betul bahwa kalau misalnya saya hadir, maka saya akan memperoleh ilmu, saya akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalaupun kita kelebihan uang dan mau berbagi kepada anak-anak, jangan sampaikan di awal. Ini menurut saya, bukan menurut teori. Karena kalau menurut teori, Bapak Ibu dilarang memberikan. Kalau bisa jangan memberikan iming-iming imbalan seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita berikan, kan tidak kita janji. Ya, kasih dia penghargaan karena selama ini begini-begini, ya, mungkin boleh saja. Tetapi secara teori dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian penghargaan itu ternyata dampaknya banyak sekali, dan dampaknya itu mengarah ke yang negatif seperti itu. Iya. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi pertama itu beri pengakuan secara khusus. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau pengakuan, jangan kepada kepala yang umum. Jadi dia harus diberikan dalam khusus. Memberikan pengakuan secara khusus. Seperti itu, Bapak. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian ada lagi beri pengakuan kepada semua murid. Jadi jangki beberapa orang saja misalnya dalam selesai pembelajaran, ya terima kasih kepada anakku karena telah mengerjakan tugas, kasih sebut nama kan? Nah, jangan, harus kepada semua. Misalnya mari kita beri tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, seperti itu. Berikan semangat untuk kita semua, ayo semangat semua. Seperti itu. Jadi ke personal saja. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Nah, taruh misalnya saya, Bapak Ibu, hari ini memberikan pengakuan atau memberikan motivasi, saya memberikan tepuk tangan untuk semua. Besok lagi kasih lagi setiap pertemuan. Jadi itu sehingga membudaya. Nah, itu makanya ada budaya positif seperti itu. Pak Jangki hari ini dilakukan, besok tidak, besoknya lagi tidak, besoknya lagi baru dilakukan. Nah, itu tidak membudaya karena bisa saja dia akan lupa. Kemudian kita fokus pada proses, Jangki berfokus pada hasilnya. Jadi berfokus pada prosesnya. Nah, misalnya contoh pengakuan atau apresiasi, misalnya
seperti ini Bu. Kemarin saya perhatikan kelas ini misalnya kita puji kan kelasnya yang kita puji, yang di personalnya. Kemudian saya menghargai semua usaha kalian lah. Ya, seperti itu misalnya pembukanya. Kemudian misalnya terima kasih atas kedatangannya tepat waktu semuanya, misalnya begitu pembuka. Kemudian tentu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, kita lanjut. Ini ada nih kita mau melihat reaksi tak. Mungkin beberapa teman bisa menjawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Jadi ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ketika misalnya ada yang melanggar. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, betul sekali Bapak. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Kira-kira dia bisa menjadi konsekuensi ketika bagaimana Bapak? Karena bisa saja ini menjadi konsekuensi. Ketika apa? Kira-kira lari itu adalah ada kaitannya dengan mapel apa? PJOK. Nah, dia akan menjadi konsekuensi bukan lagi hukuman ketika itu berkaitan dengan mata pelajaran ini. Misalnya, kan lari kan PJOK. Yang jadi hukuman ketika mapel pertamanya itu dia terlambat ke sekolah ini. Terus mapel pertamanya adalah matematika. Suruh lari tanpa tertinggal dia mau. Seperti itu. Nah, itu akan menjadi hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa hubungannya tidak memakai masker dengan push up? Ya, tidak ada bahasa kerennya itu relate-nya antara pelajaran. Ya, tidak linear antara hukuman dengan masker. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau justru membersihkan itu yang itu konsekuensi. Betul. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak melepas itu. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira kalau anak murid kita tidak pakai sepatu hitam, terus sebagai disuruh lepas sepatu seharian. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi karena kalau pakai sepatu masuk di kelas kotor ki. Ini karena warnanya berbeda. Warna putih misalnya ada putihnya, bukan hitam. Nah, ya tidak. Apalagi namanya itu. Nah, seandainya ini karena kata seharian, ya bisa saja itu mengakibatkan rasa dendam. Memakai sepatu seharian pasti malu. Nah, itu akan menjadi hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK seperti tadi. Ini adalah konsekuensi. Nah, ada juga kaitannya dengan mata pelajaran. Tapi sebenarnya ya Pak, kalau kita melihat lagi kata terlambat, karena menggunakan kata terlambat karena tidak semua siswa terlambat di lapangan hukuman. Dia terlambat maka dia dihukum. Iya, teman-teman
Maksudnya konsekuensi dari keterlambatannya itu adalah mengelilingi lapangan 2 kali pada mata pelajaran PJOK ya. Tapi kalau misalnya dia terlambat 10 menit di mata pelajaran matematika kemudian disuruh lari, itu sudah menjadi hukuman itu, bukan konsekuensi. Karena sebenarnya itu siswa kalau di pelajaran PJOK terlambat tidak terlambat tetap melakukan pemanasan, yaitu lari biasanya. Mungkin jumlahnya berbeda. Misalnya 2 kali sih, kalau misalnya dia tepat waktu 2 kali. Nah, tapi kalau misalnya dia terlambat ya 10 kali. Sesuai dengan menit terlambatnya. 10 menit ya 10 kali misalnya. Atau kalau di sini 10 menit ya 2 kali. Jadi itu 5 menit seperti itu. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran kan, ya jangan. Misalnya jalan jongkok, seperti yang saya lakukan dulu. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak itu merasa tersakiti. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa menyakiti. Kemudian membuat anak sakit baik secara fisik maupun mental atau hatinya untuk jangka waktu yang lama. Yang waktu menyebut. Biasa anak juga. Saya usul di Pak pesan. Saya lucu jadi kebencian itu ya, saya mulai karena pengalaman saya Bapak Ibu Islam itu ya, seperti itu kita mulai berubah diri saya sekarang. Hanya salah satu guru kita yang pernah didatangi orang tua, mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu lagi dan tidak semua ini. Kemudian inilah perbedaan-perbedaannya. Anak membenci kedisiplinan, kemudian ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau dihukum nih, biasa ada anak yang pukul-pukul gitu. Memiliki konsep diri yang buruk, jadi menganggap dirinya buruk ketika dia sering dihukum. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Alekon, kalau misalnya dia terlambat, dia takut dihukum, maka dia malu dipukul. Itu yang menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak baik. Itu perasaan-perasaan yang muncul ketika dia dihukum. Ini perasaan-perasaan ketika mendapatkan konsekuensi ya seperti saksinya. Oke, mari kita. Nah, sekarang kita masuk di restitusi. Nah, restitusi Bapak Ibu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memunculkan motivasi internal dari diri murid. Jadi dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Misalnya ini, kita baca dulu apa itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dia sendiri yang mencari solusi untuk masalahnya, bukan kita yang mencari solusi, bukan dari kita, tapi dari diri mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuannya, dia mau menjadi seperti apa, mau menjadi lebih baik atau tidak, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya tentu kebebasannya, kalau misalnya berbenturan dengan kebebasan orang lain itu kan masalah. Seperti itu. Jadi dia juga harus menghargai orang lain.
Mari kita lihat ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu yang langkah-langkah pertama yang kita lakukan dengan restitusi. Memperbaiki hubungan. Jadi kita pada saat melakukan restitusi bukan malah merenggangkan hubungan kita dengan murid. Misalnya pada saat kita panggil siswa di KBP mami, kita mantau ini seperti yang saya lakukan dulu. Kenapa bisa juga? Kenapa dikutanya? Belum kita bertanya kenapa bisa terlambat. Nah, di KBP. Padahal boleh saja dia cuci dulu pantatnya, mamanya yang lumpuh, bisa saja dia pergi menjual dulu seperti saya waktu SD, Bapak Ibu pergi menjual misalnya dulu saya menjual di Pertamina dekat dari rumah, menjual pisang goreng jam 7 pergi ke sekolah, seperti itu. Bisa saja seperti itu. Jadi jangan kipas dulu baru tanya. Jangan ditanya dulu, ditanya-tanya. Baru kemudian dia mencari sendiri solusinya. Kira-kira apa langkah yang dia lakukan supaya tidak terlambat lagi seperti itu. Kemudian berikan tawaran bukan paksaan. Kita memberikan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Apakah ini benar menurut hatinya atau salah? Saya seperti itu. Tapi agak sulit memang kalau kita tidak belajar. Nah, untuk saya sendiri, ya tentu saya masih belajar untuk melakukan restitusi. Kemudian ini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya yang sudah benar. Jadi mengubah sesuatu yang salah menjadi benar, yang baik atau benar. Nah, ini agak kecil, jangan begini. Apa tadi? Nah, ini mungkin saya jelaskan singkat saja. Kalau misalnya hukuman, Bapak Ibu, itu sifatnya negatif. Ya. Kalau konsekuensi seperti yang kita tadi bahas, itu netral. Tetapi kalau restitusi itu sifatnya positif. Kenapa positif? Karena dia sendiri yang menemukan solusi atas masalahnya. Itu pasti akan tertanam dalam dirinya, dalam otaknya, dan akan seperti itu terus ke depannya. Beda kalau konsekuensi, ada di peraturan baru dilaksanakan. Kalau sudah tidak ada di peraturan atau tidak ada yang kontrol, kembali kepada sekarang keyakinan kelas. Tidak banyak materi keyakinan kelas. Ini sudah banyak kita lakukan baik di kelas, tapi mungkin perlu pendalaman terkait keyakinan kelas. Nah, hampir setiap kelas sudah punya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bukan hanya dibuat oleh wali kelas. Guru mata pelajaran juga harus membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu penting? Jadi ini keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas boleh saja atau bisa jadi gurunya yang buat, anaknya yang menjalankan tanpa ada kontribusi dari murid. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Nah, ini anunya. Nah, kita sebelum memiliki keyakinan kelas, tentu yang selama ini kita buat adalah peraturan kelas. Ini yang banyak kita
Nah, kalau peraturan kelas itu kayak misalnya sifatnya mengkhusus kemudian, misalnya tidak terlambat, ya tepat waktu, hadir tepat waktu. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Ya, kira-kira dari peraturan itu, kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya, kalau dalam bahasa keyakinan kelas sudah tidak begitu. Kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya itu bahasa universalnya menjaga kebersihan. Kalau misalnya hadir tepat waktu, betul, disiplin. Jadi kalau keyakinan kelas itu bahasanya universal. Jadi misalnya hadir tepat waktu, itu bahkan masuk disiplin. Apa boleh yang masuk disiplin? Masuk semua di situ. Jadi tidak terlalu banyak yang ditulis peraturan-peraturan di dalam kelas. Tapi siswa juga harus tahu yang mana masuk dalam disiplin, yang mana masuk dalam menghargai sesama, misalnya toleransi, seperti itu. Jelas antara peraturan dan Peraturan-peraturan itu kan sifatnya ya seperti khusus. Kalau keyakinan kelas itu universal bahasa. detailkan. Ya, detail. Nah, dari keyakinan kelas ini yang menghasilkan lingkungan positif. Lingkungan positif. Kalau misalnya di kelas, semua kelas sudah menerapkan keyakinan kelas, maka pasti lingkungan kita sudah positif. Jadi bukan tercipta suasana yang sesuai dengan keyakinannya, seperti itu. Nah, dari lingkungan itu akan membudaya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, itu harus kontinu, terus dilakukan secara berulang-ulang sehingga dia menjadi budaya. Biasa. Kalau hari ini dilaksanakan, besok tidak, besoknya lagi tidak, baru dilaksanakan lagi, itu tidak akan menjadi budaya. Jadi harus di-continue. Manakah yang keyakinan kelas? Yang warna hijau atau yang warna putih, Bapak Ibu? Yang keyakinan kelas di sini. Yang warna hijau itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini keyakinan atau bukan? Yang warna hijau. Keyakinan. Yang warna hijau ini. Kemudian bukan, belum menjadi keyakinan ya. Belum menjadi keyakinan. Sedangkan yang warna putih ini kesepakatan kelas juga, tetapi dia merupakan keyakinan. Ya. Kenapa? Karena sudah menggunakan kalimat universal, saling menyayangi, semangat dalam belajar, kemudian peduli, seperti itu. Itu kata-kata, kan peduli itu banyak. Bisa saja menolong guru yang banyak barang-barangnya. Ya. Barang yang dititipkan. Kemudian perbedaan kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, peraturan. Jadi kesepakatan yang berupa peraturan dan kesepakatan yang berupa keyakinan di sini. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Harusnya kalau keyakinan bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Seperti itu kata-kata untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Siapa yang masih ada di kelasnya yang mungkin salah dalam membuat keyakinan kelas?
Masih ada kata-kata yang bukan tidak universal. Mungkin masih ada ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah tahun ajaran baru kita sudah melakukan sesuai caranya. Baik, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat dulu kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan apa yang kebutuhan dasar apa yang harus dimiliki Doni sehingga dia melakukan seperti itu? Apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia mengambil paksa makan siangnya semuanya? Nah kita lihat dulu. Bisa saja dia karena bertahan hidup, seperti kita lihat karena lapar, dia kan bertahan hidup. Bisa saja karena butuh kasih sayang. Saya begini, butuh kasih sayang itu mau kita coba dengan temannya, ya, mau diperhatikan gitu. Kemudian mau bebas karena dia merasa laki-laki, jadi dia bebas mengambil adanya temannya. Kemudian ya, bisa saja karena senang bercanda mungkin, usil, ya. Atau bisa karena merasa berpuasa di kelasnya. Betul kau. Sini makan, saya begitu. Jadi dalam menangani ini kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya, apa kebutuhannya. Seperti itu. Sekarang kita masuk di restitusi. Nah, restitusi itu sebelum kita melakukan restitusi harus kita paham dulu 5 posisi kontrol. Seorang guru, Bapak Ibu, itu ada 5 posisi kontrolnya. Kita bisa menjadi seorang penghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Apa perbedaannya? Nah, kalau kita menjadi seorang penghukum tentu bisa saja kita maki-maki, bahkan sampai menggunakan fisik. Itu namanya penghukum. Ya, seperti yang kita biasa lakukan. Mudah-mudahan kebanyakan tidak. Apakah penghukum bisa melakukan restitusi? Tentu tidak, karena dia tidak melalui proses pertanyaan. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kayak seperti apa pembuat merasa bersalah? Seperti ini misalnya contohnya. Ada siswa, ada contoh tadi yang tidak mengerjakan tugas atau tidak keluar masuk di kelas. Terus kita kasih tahu, jangan keluar masuk, gara-gara kita minum. Nah, saya dituduh sama orang sekolah. Itu pembuat merasa bersalah karena gara-gara dia tidak kata-kata misalnya gara-gara kita sehingga saya dimarahi. Itu akan membuat anak-anak merasa bersalah karena saya beda dimarahi. Nah itu. Kemudian kalau misalnya teman, misalnya kasusnya sama, tetapi cara kita, nah mungkin itu cobalah berubah. Nah kali ini saya maklumi. Tidak, kali ini saya maklumi.
merasa dekat. Bahkan boleh jadi pada suatu saat cenderung napatupai seperti itu karena kita memposisikan diri sebagai temannya. Kan temannya Ki, kan teman Ki Bu, saya kan? Iya, Nesti. Dalam proses yang lama bisa saja kita merasa itu kayak main padahal baik sama napatupai. Itu karena kita memposisikan diri sebagai teman. Akan seperti itu. Itu kekurangannya teman. Terus bagaimana kalau pemantau? Pemantau itu dia selalu berangkat dari peraturan-peraturan, misalnya terlambat. Ini betul. Dia ada datang siswa. Sudah jam berapa? Jam 7.50. Berapa terlambat berapa menit? 20 menit. Apa konsekuensinya per 20 menit? Jadi dia selalu berbicara tentang konsekuensi tanpa mempertanyakan kenapa bisa terlambat. Ini bedanya antara pemantau dengan manajer. Kalau manajer, dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kenapa bisa terlambat. Ada 3 tahapnya. Bisa kita kita masuk di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu hanya bisa dilaksanakan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Kenapa? Karena sebelum masalah ini diselesaikan, kita sebagai guru itu harus menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya dia terlambat, kita tanya, kenapa bisa terlambat? Oh, memang semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi dia kita stabilkan makanya. Apalagi namanya identitas dari yang salah menjadi benar. Kan merasa benar nih kan? Oh iya, tidak semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, setelah itu maka kita tanya apa kebutuhannya, kenapa bisa terlambat? Kenapa bisa terlambat? Kenapa bisa terlambat? Jadi dia yang mengungkapkan alasannya dia terlambat. Setelah itu kita kemudian menanyakan keyakinannya. Apakah ini kalau terlambat itu sudah benar atau tidak? Tentu bilang tidak. Nah sekarang setelah itu kita menanyakan kira-kira orang yang terlambat itu keyakinan kelas apa atau keyakinan apa yang dia langgar? Misalnya disiplin dia. Nah sekarang kira-kira supaya disiplin apa yang kita lakukan? Kan ada alasannya kan? Misalnya dia terlambat karena game, begadang, membantu orang tua misalnya. Nah dia yang cari solusi sendiri. Jangan kita yang kasih solusi, jangan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang mencari solusi. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Misalnya saya dia main game, akan coba tidur, tidak main game lagi sampai larut malam. Seperti itu. Nah setelah itu kita suruh kembali ke kelas. Saya kira itu Bapak. Nah ini ada contoh di penerapan segitiga restitusi yang saya rekam Bapak Ibu, tapi nanti kita lihat di YouTube masing-masing. Dan banyak contoh-contoh restitusi yang lain yang bisa kita aplikasikan di pembelajaran kita depannya. Ini ada murid yang sering terlambat, kemudian murid yang marah-marah pada temannya. Video restitusi saya. Jadi kesimpulannya adalah budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis
kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya kira sepakat gini semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita rasakan. Nah, untuk mengakhiri materi pertemuan kita hari ini, kita melakukan refleksi dulu Bapak Ibu. Mungkin ada satu atau dua orang yang bisa mewakili melakukan refleksi terkait materi hari ini. Apakah nih, satu, apa hal baru yang saya dapat dari diseminasi ini? Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mendapat materi ini? Mungkin ada agak tangan gini Bapak. Ya. Itu. Oke, saya akan mencoba dari disebut terima di paparan hari ini. Apa hal baru yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Ternyata diseminasi budaya positif itu sangat luar biasa ya. Banyak hal yang masih perlu kita pahami. Ternyata banyak hal yang perlu pembedaan. Jadi di melalui budaya positif ini, materi ini kita sudah tahu yang hal-hal mana itu yang merupakan yang masuk pada yang sering kita lakukan di kelas, yang mana peraturan kelas dan yang mana dengan keyakinan kelas. Itu hal yang sangat menarik ya, karena mungkin selama ini yang kita lakukan itu belum tepat. Kita anggap itu adalah peraturan kelas, padahal itu merupakan keyakinan kelas. Jadi melalui materi ini kita sudah bisa membedakan yang mana itu peraturan kelas dan yang mana itu keyakinan kelas. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak pemateri. Semoga sukses kita luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas. Ini ada lagi? Iya, Pak Hamzah. Kita di poin 2 ini, perasaan apa yang muncul setelah mendapatkan materi? Tentunya saya hari ini merasa senang mendapatkan hal-hal baru terkait bagaimana itu salah satu poin yang kali ini dengan segitiga tersebut. Yang pertama kami masalah, yang kedua adalah memvalidasi tindakan, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Itu poin penting yang membuat saya hari ini merasa senang, sehingga mudah-mudahan apa yang saya dapatkan hari ini insya Allah nanti saya bisa dapat terapkan di lingkungan sekolah SMP 2 ini. Terima kasih itu barangkali yang saya dapatkan poinnya. Bapak hari ini sudah dapatkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira dengan refleksi kami, saya apa lagi namanya? Ya, saya dari refleksi tadi Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan depannya keikutsertaan
SMP 2 dalam program guru penggerak juga tidak terputus sampai pada saya. Mudah-mudahan kedepannya, kalaupun misalnya tidak lolos, tetapi budaya positif dari atau materi budaya positif ini kita terapkan dalam pembelajaran kita ke depannya. Jadi posisi kontrol kita ubah dari penghukum menuju ke seorang manajer. Seperti itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan materi yang hari ini saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu, terkhusus pada diri saya pribadi. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kampus. Ya, terima kasih untuk kita semua. Tadi yang materi telah disampaikan oleh Bapak Samsudin SPG sebagai guru penggerak yang telah membaca materi tentang budaya positif. Kalau kita betul-betul pahami itu, insya Allah kita mampu terapkan di sebelah kita. Apalagi yang telah banyak hal yang kita laksanakan mungkin kita bisa hindari. Ya, seperti sampaikan tadi, bagaimana kita menjadi orang yang bahagia mengikuti materi kita. Kita juga menjadi bahagia setelah mendengar kita berhasil. Ya, seperti itu. Kemudian tadi sampaikan bahwa janganlah menjadi orang hukum sedih-sedih hukum. Ya, begitu juga kita jadilah seorang manajer. Itu tidak semuanya hadiah itu adalah sifatnya bagus. Seperti anak kita kadang-kadang biasa di rumah beli rokok, beli hadiahnya sebenarnya begitu. Dia besar, dibawa biasa menjadi besar, nanti dikasih hadiah baru mau bekerja. Ya, seperti tadi kalau memang berikan ucapan-ucapan yang sifatnya umum dan semua terlibat sisi dalamnya, sehingga buat gara-gara hadiah imbalan biar rajin, tapi memang dari dalam dirinya sendiri, sehingga program-program ini apa-apa yang kita laksanakan bisa kita, termasuk kita juga guru. Jangan nanti ada hadiah baru mau cepat atau mau apa, tapi kalau dari sana itu pasti ada yang belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini adalah kembali kepada Allah. Apabila kita bekerja dengan ikhlas, pasti dua imbalan yang diberikan oleh Allah, mau surga mau neraka, semua pemeriksanya, semua ada penggambarannya dalam Al-Quran. Kita tinggal ini sebagai pelaksana di hukum ini, semuanya akan kalau kita melaksanakannya sekarang Allah SWT pasti juga ada pahala yang kita tidak tahu datang tiba-tiba, apakah dari lagi dan bumi semuanya pasti akan berikan. Semua itu akan diberikan kepada kita, apakah dari segi kesehatan, kekuatan dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh saudara kita ada hikmahnya bagi kita semua, dan kita terapkan di sebelah ini. Dan saling kita tubuh tapa, begitu kita akan duduk bersama melibatkan siswa untuk membuat aturan-aturan supaya tidak ada rasa ketertindasan bagi kita semua. Saya kira terutama untuk kita semua lagi, supaya ini suatu kebahagiaan bagi kita semua. Karena kita laksanakan pada kesempatan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua berjalan Allah SWT, dan balik lagi kita semua untuk acara ini dengan bersama-sama membaca doa kepada majelis. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamu mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apa itu keyakinan kelas? Nah, tentu semua orang punya atau memiliki keinginan-keinginan yang baik, bukan keinginan-keinginan yang jelek, keinginan-keinginan yang baik dalam suatu pembelajaran atau proses belajar. Nah, tuangkan itu di dalam kertas ini, sticky note.
lakukan. Yang pertama itu saya ingin belajar sambil bermain. Ini juga sama, belajar sambil bermain, belajar sambil bermain. Ya, miriplah. Kita gabungkan saja ke. Jadi tentu keyakinan kelas pertama kita adalah, jadi ini sudah menjadi keyakinan. Kemudian yang kedua apa? Saling tolong menolong dan menghargai. Ini kan sudah jadi kesepakatan kita ya? Ya, nanti kita akan pakai dalam pembelajaran matematika ke depan. Oke, dari kegiatan kita, adakah dari kalian anak-anakku yang bisa merefleksikan kegiatan kita selama mengikuti proses pembuatan keyakinan kelas apa? Kalau aturan itu dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan dibuat oleh banyak pihak. Semangat dan senang. Saya kira kita sepakat semua ya. Bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video penerapan segitiga restitusi. Aida, saya dengar kamu habis bertengkar dengan teman kamu ya? Iya Pak, habisnya saya kesal sih. Kenapa bisa nak? Aurel terus menerus meniru pekerjaan rumah saya Pak. Bukan kali ini saja Pak, tapi sudah sering Pak. Oh begitu. Wajar sih kalau kamu melakukan hal seperti itu. Bapak juga kalau misalnya berada di posisi kamu melakukan hal yang sama. Jadi apa yang kamu lakukan terhadap Aurel? Saya marah Pak dan membentak-bentaknya. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan melakukan hal seperti itu. Iya Pak, masa saya sudah susah payah mengerjakan PR, sementara Aurel cuma bisa mencontek hasil pekerjaan saya. Ya wajar kamu marah-marah sama Aurel. Untung kamu tidak melakukan hal lebih daripada yang kamu lakukan itu. Iya Pak. Nah sekarang Bapak mau tanya, apakah yang kamu lakukan itu benar? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai Pak. Apakah saling menghormati itu penting? Iya Pak. Kalau penting, keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan? Sabar Pak. Kamu siap memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf atas tindakan saya Pak. Nanti kalau ada teman saya menyontek, saya akan melaporkan pada wali kelas saya Pak. Saya sangat setuju nak atas tindakan kamu. Saya berharap kamu dapat belajar lebih giat lagi. Iya Pak, insya Allah Pak. Sekarang silahkan kembali ke kelas kamu
dan belajar bersama teman-temanmu. Iya Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putra, kamu terlambat lagi, Nak. Iya, maaf Pak. Sudah jam berapa sekarang? Sudah jam 7.50 Pak. Artinya kamu terlambat berapa menit? 20 menit Pak. Sini masuk dulu. Sudah berapa kali kamu terlambat, Nak? Sering Pak. Mungkin sudah 4 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Pak. Putra, berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Yang terpenting kita berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu sepakat dengan pendapat saya, Nak? Setuju Pak. Sekarang mari kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan kamu ya. Iya Pak. Putra, kamu sering terlambat, pasti ada alasannya. Boleh Bapak tahu? Iya Pak. Apa itu, Nak? Saya sering terlambat karena terlambat bangun dan main HP semalaman. Kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan Pak. Disiplin itu penting atau tidak, Nak? Penting Pak. Karena saya dapat tepat waktu ke sekolah dan menghargai waktu. Betul sekali, Nak. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Misalnya pekerjaan tidak menumpuk, pembelajaran tidak tertinggal, dan lain sebagainya. Iya Pak. Saya minta maaf karena sering terlambat ke sekolah. Jadi menurutmu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Saya akan lebih tidur cepat dan tidak akan begadang supaya saya dapat tepat waktu ke sekolah. Baik, Nak Putra, kamu telah menemukan solusi atas masalahmu, dan saya akan bekerja sama dengan orang tuamu atau keluargamu supaya kamu dapat dibantu untuk cepat bangun pagi. Iya Pak, makasih. Sekarang kamu kembali ke kelasmu dan belajar bersama teman-temanmu. Iya Pak. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 4 Juni 2024 bertempat di UPT SMP Negeri 2 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Terdapat 20 orang guru yang hadir pada kegiatan ini. Pada pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 81, murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Demikianlah video yang sempat saya tampilkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.